Untuk masalah keempat, dalam tes bahasa yaitu test techniques atau teknik tes. A certain test technique to assess certain language skill or element should be based on the learning activities that have taken place. Teknik tes yang bertujuan untuk menilai kemampuan bahasa siswa atau elemen bahasa seharusnya berdasarkan pada aktivitas pembelajaran. Misalnya, jika dalam pembelajaran itu berupa pendekatan strukturalis, maka tes harus juga merefleksikan pendekatan struktural. Begitu pula sebaliknya, jika pendekatan komunikatif, maka tes yang diaplikasikan juga harus merefleksikan pendekatan komunikatif. Contoh khusus, jika proses pemerolehan bahasa itu berupa identifikasi atau recognition dalam kelas, maka tes tidak seharusnya berupa evaluasi atau analisis. Bisa berupa tes pilihan ganda, true false, completion atau melengkapi, jangan memberikan tes esai. Alasannya adalah karena recognition atau identification ini membutuhkan proses kognitif atau proses berpikir yang lebih sederhana daripada tes yang berupa analisis atau evaluasi. Problems. Deciding what test to use is depending on the teacher's considerations. Permasalahan dalam teknik tes ini adalah teknik tes yang digunakan itu bergantung pada pertimbangan guru. Jadi dia itu sifatnya subjektif. Tidak ada kriteria standar jenis-jenis teknik tes yang pas untuk jenis-jenis teknik mengajar dan belajar. Masalah kelima dalam tes bahasa adalah directions, instruksi. Ketika kita memberikan tes, maka tes tersebut harus disertai dengan instruksi atau petunjuk atau cara mengerjakan soal. All instruction or rubrics are clearly written and that example are given. Jadi, semua instruksi atau rubrik itu harus ditulis dengan jelas dan juga berikan contoh agar siswa itu paham bagaimana cara mengerjakan soal dengan baik. Nah, berarti kita perlu menggunakan istilah yang umum dan istilah yang mudah dikenali oleh siswa. Misalnya, jika siswa diinstruksikan untuk melingkari pilihan yang benar, maka adik-adik nanti juga harus memberikan contoh seperti ini ya, C, bentuk lingkaran ya. Hal ini juga sama jika pilihannya itu harus disilang, digarisbawahi, atau di checklist. Untuk memberikan petunjuk, adik-adik juga bisa memberikan bahasa pertama siswa, bisa menggunakan bahasa Indonesia karena itu yang dipahami oleh siswa. Masalah dalam directions ini yang perlu diperhatikan oleh seorang guru. Students do not do well on the test because not understanding the rubrics well. Kadang yang terjadi itu siswa tidak bisa mengerjakan tes dengan baik bukan karena tidak tahu jawabannya, tetapi mereka tidak paham instruksi cara mengerjakan soal tersebut. Contoh yang lain, the word best used instead of correct if containing several correct answers. Ini adalah salah satu bentuk instruksi yang sangat jelas. Kata best atau terbaik pada petunjuk digunakan, bukan kata correct atau benar jika soal-soal itu mengandung beberapa jawaban yang benar. Scoring system, sistem penskoran atau sistem penilaian. Memberikan skor itu termasuk cukup menantang ya. Nah, di sini scoring ini ada dua untuk tesnya, ada tes objektif berupa multiple choice, pilihan ganda, matching, menjodohkan, true false, benar salah, dan tes objektif lainnya. Pemberian skor untuk jenis tes ini sangat mudah, sederhana sekali, karena kita cukup memberikan skor pada jawaban yang dinilai benar. Sedangkan scoring subjective test seperti tes berupa writing and speaking, tulisan dan berbicara itu, dia termasuk subjektif. Dan di sini adalah tantangannya untuk sistem scoring. Madsen tahun 1983 mengatakan bahwa untuk tes subjektif ini kita bisa berikan berupa penskoran diskrit, mengetes hampir setiap ucapan atau respon siswa,
dan penskoran holistik mengevaluasi keseluruhan kemampuan berbicara siswa itu secara bersamaan, dan masih banyak teknik penskoran lainnya. Apa masalah dalam sistem scoring ini? Banyak guru tidak bisa memisahkan antara persoalan personal atau keluarga dan akademik. Scoring influenced by close relationship. Penskoran itu dipengaruhi oleh hubungan dekat. Jadinya, skor tidak menunjukkan kemampuan siswa. Masalah ketujuh dalam tes bahasa adalah system of management or policy. Sistem manajemen atau aturan. Pemberian tes itu sangat dipengaruhi oleh sistem manajemen atau aturan yang ditetapkan di daerah tertentu atau yang diterapkan oleh sekolah. Contoh, final examination for secondary schools and entrance tests for state university are nationally managed. Ujian akhir SMA dan ujian masuk universitas diatur secara nasional. Kondisi ini mengharuskan guru kelas untuk melatih siswa buat lulus ujian, bukan untuk mampu menggunakan bahasa dalam komunikasi. And then, the policy of schools scoring students' tests not less than certain level. Administrasi tes itu dipengaruhi oleh aturan sekolah. Guru diharuskan untuk tidak memberikan skor kurang dari batas skor yang telah ditetapkan oleh sekolah, meskipun siswa tidak mampu mendapatkan skor tersebut. That's enough. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye, students.